kita lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Kalau Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Itu. Kembali kepada poin pertama, buktikan bahwa Al-Quran mengalami proses penyaduran dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini, ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Ya. Di dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi, ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang-datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya, tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan
sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Perhatikan, makanya jangan dipotong. Jangan dipotong pada 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya, bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Di hadapan Tuhan, 1 hari maupun 1000 tahun sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu Kifli yang harus kamu ketahui di dalam Bible. 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, celaka kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam 1 hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kifli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kifli. Kecuali kamu nipu diri. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang samamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, supaya akalmu berfungsi. Karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah, akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh alfasanah. Nah itu, alfasanah mimma ta'udun. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Nah, ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah? Atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Nah sekarang yang menghendaki Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perjalanan, dirinya kah yang berjalan sendiri? Ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Summa, kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kana miqdaruh, 1 hari kadarnya. Dikatakan alfasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauannya, bukan kehendaknya. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah kah? Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya. Waktu Allah yang menjadi kadarnya. Bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. Apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan.
Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi battle saja. Yang saya tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya. Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan bahwa perjalanan malaikat, ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal, ya. 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja, karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Gitu loh, Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ, yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Gitu loh, Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi-fantasi biar wow begitu? Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5000 tahun, sama, Zulkifli. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah, tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi. Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah.
bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu. Ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya. Tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan. Bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihim fi yawmin kana miqdaruh alfasanah mimma ta'uddun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam 2 Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuduhanmu itu sudah kelempar jauh, kena kepada jidatmu. Kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak, salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu As-Sajdah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan Danani? Silahkan. Waktunya. Ayo Edis. Ya. Semangat Edis. Ya. Waktu saya ini Kipli kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Sebentar, noise-nya dibiarin dulu. Pak Najir, noise, punten. Ya, sambil nunggu noise-nya dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun.
Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik, berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Waktu Halo. 31 detik. Kipli. Jangan lari. Edis, andai akalmu itu sehat. Tahan dulu. Iya bang, iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi sebenarnya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya kita riset, waktunya untuk Mas Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi sih ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Mas Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid. Gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara, lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. ditampilkan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Loh, ini kan ada yudabbirul amra minas Di share screen. Share screen-nya nggak kelihatan di sini. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra. Karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang. Melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau. Dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala
terhadap manusia suci yang dijalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8, itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, dia melakukan istirahat pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Ya, berhentilah dia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Baik, terima kasih, Kak Reset. Silakan Edi, semangat ya. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kifli, tapi Kifli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari Gua Hira, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1.000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya akan closing statement. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji Tuhan yang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan seterusnya ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan seterusnya. Nah ini poinnya di sini. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Nah kalau titik di sini ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kifli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1.000 tahun seperti Quranmu, tidak. Ya, ayatnya masih ada lanjutan. Yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Lanjutannya, Kifli, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1.000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1.500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kifli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1.000 tahun maupun satu hari itu sama saja.
Tetapi masalahnya di Qur'anmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij, ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini hampir mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat, ya, dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kipli, di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya 1 hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata ini sudah di closing oleh si Edis ya, kelelahan. Si Edis ternyata kelelahan dan serta-merta minta closing statement. Itu tandanya orang sudah lelah, tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilayani? Oke, lanjut. Dilayani battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya, jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah. Perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini. Tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah jaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia. Di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia.
yang berkaitan dengan surah As-Sajdah ayat 5 tadi yang saya bacakan kepada Anda. Nah, disinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah, saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali, yang memperjalankan para malaikat adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih closing yang sangat bagus dari Mas Zulkifli. Demikian juga dari Adis, juga sudah closing. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Itu sesi battle 25 menit. Jadi battle ini berebut aja, saling motong juga nggak apa-apa. Yang penting dalam koridor saling menghormati aja. Mas Yan, setel 25 menit. Oke, terima kasih. Start timer, bentar. Minum dulu Kifli biar nggak gemeteran. Oke, terima kasih. Silakan dimulai, siapapun yang mau mulai percakapan, saya persilakan. 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kifli, ya. Kamu saya tanya dulu. Malaikat. Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini Saya buktikan. Saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah Al-Ma'arij, membuktikan. As-Sajdah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog, menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada nggak masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu, pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhanmu. Al-Quran, kitab sucinya jurusmu jangan kamu keluarkan di sini. Menjiplak kitabmu. Dari dulu kamu ngomong Sekarang, sama saya nyerocos kamu pertanggungjawabkan tuduhanmu. Jangan nyerocos seperti perempuan. Bergantian. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu. Saya sedang Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Silakan. Waktu Anda 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali. Ya, di dalam Bible Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kifli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong. Saya tidak minta kamu berapa saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, udah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, sama dalilnya. Kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menciplak, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam awal mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan.
Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari, Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat-riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu sudah menjadi Muhammad satu indikasi. Dengar. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kifli. Bagaimana justru mungkin? Karena itulah, Edis. Justru itulah, Edis. Dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran diterima dari Allah, diterima dari malaikat Jibril, bukan dari orang-orang yang memegang kitabmu. Kalau memang Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran, sepotong selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Kenapa betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan, bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Buktinya ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah itu. Stop dulu. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Lanjut. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin. Ini Al-Quran firman Allah. Kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau, sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda punya potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah informasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia marah. Sekarang saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Sedangkan Umar ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya rantai, adanya satu hubungan, Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia datang, Umar bin Khattab datang membawa sepotong lembaran, Rasulullah Muhammad SAW itu marah. Harusnya mana tuduhanmu bahwa dia menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu, dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukankah dalilnya kamu yang bawa? Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah.
Harusnya Nah, nggak mana? marah karena Mana? kitab itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, Kenapa? bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar Itu terdapat pemberitaan kedapatan membawa Rasulullah kitab Taurat Muhammad dan Sallallahu Injil, Alaihi Wasallam Muhammad marah. kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia Kenapa meminta dia untuk marah? dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang Saya tidak buktikan mengutarakan kepada umat penjiplakan Islam dari situ, sedunia Kipli. bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Oke. Kamu cuma punya kitabnya Oke. lembaga kitab Indonesia. Yang Kamu mana tahu yang nggak? dijiplak? Buktikan pembuktiannya secara Kamu tahu secara nggak? akal sehat. Kamu Silakan. tahu nggak orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Iya, Sama dengan kamu. artinya Sekarang Anda memang buktikan. tuduhan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar. Dia murka besar. Baru kali itu dia marah pada Umar. Hanya karena membawa sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh. Lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu. Anda hidup di zaman digital. Anda hidup di era di era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan. Mana bukti? Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad telah membuat tidak bercerita jangan tentang kasih saya tuduhan-tuduhan waktu itu. menjawab. Kasih saya waktu Saya menjawab, tidak Kipli. hafal apa yang kamu katakan itu. Yang saya mau bukan tuduhan, Itu tetapi di tema lain. pembuktian. Itu di tema Pembuktian dong. lain. Bagaimana prosesnya Apa? itu di tema lain. Apa pula Tema kamu di kita- tema lain? Sekarang kita katanya hari tadi ini- kamu menantang. Ah. Kamu menantang. Kamu ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan Enggak. bertanya. Apanya yang dijiplak di situ? Loh, Karena sekarang sama saya tanya bunyinya. kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, Mirip. kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Argumen Nah, saya sekarang tidak salah, kalau argumen saya kamu katakan berdasar. adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah di tema Muhammad SAW lain. itu menjiplak? Itu di tema Kenapa lain. di tema lain? Kipli. Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil diberikan kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Gitu. Berarti terjemahan perjanjian lama dengan kitabnya Bani Israel itu kamu rampok semua dari Bani Israel. Karena mirip. Hanya diterjemahkan dalam Septuaginta. Jangan melebar. Nah, itu kan Jangan melebar, tuduhanmu Kipli. terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Bukti yang dibutuhkan. Tadi saya sudah bukan membuat asumsi. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu teori, saya butuh bukti. Loh, kalau begitu Sudah 1000 tahun lebih orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu jiplakan dari kitab sebelumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun serigala-serigala yang mampu membuktikan Al-Quran itu adalah hasil jiplakan. Anda maju lagi
menyatakan ingin membuktikan, silakan Anda buktikan. Waktu Anda masih ada. Nah, kalau begitu, silakan kamu pergi ke pengadilan. Dalam satu kasus pembunuhan, kamu harus tunjukkan fotonya bagaimana dia menusukkan pisau itu atau menikamkan itu ke dalam perutnya. Misalnya seperti itu. Itu tidak perlu dibuktikan bagaimana dia menikamkan pisau itu ke perutnya. Itu tidak perlu harus dibuktikan. Tidak perlu harus ada gambarnya. Kamu cocok di gereja. Teori-teori seperti ini cocok di gereja. Sama saya, orang yang paham kitab sucinya sendiri, nggak bisa kamu pakai teori itu. Ini tuduhan, ini tuduhan. Kamu menuduh Rasulullah menjiplak kitabmu. Tidak semua pembuktian itu, Kipli, tidak semua pembuktian, tidak semua pembuktian itu harus gamblang total terang benderang. Ya, tapi indikasi, itu kalau kamu bercerita tentang pembunuhan. Tapi ingat Edis, Al-Quran itu ditulis lebih 22 tahun. Satu hari aja saya minta indikasi di mana mereka penulis-penulis Al-Quran, penghafal Quran ini melakukan jiplak terhadap kitab sebelumnya. 22 tahun Anda tidak mampu memberikan satu pun bukti secara otentik. Itu tuduhan bahlul. Yang 22 jelas tahun. Bahwa di antara 22 tahun itu, yang jelas kapan bahwa terjadi ada penjiplakan terhadap kitabmu? Kipli, kalau sama, kamu keluarin tas merek ini, kemudian keluar tas merek itu, tidak berlaku bagi saya. Bukan asumsi. Ajaranmu, asumsimu yang kau sampaikan itu cocoknya di sekolah minggu, tidak cocok kepada saya. Kamu berani mempertaruhkan imanmu, mau mu'alaf, tapi modalmu hanya asumsi. Kamu habiskan waktu saya, menghabiskan waktu teman-teman semua. Ternyata kamu nggak bisa apa-apa. Diminta bukti, kamu hanya bisa berasumsi. Kalau ke pengadilan ada orang ditikam, ini Al-Quran, kitab suci yang kamu bicarakan. Yang tuduhanmu itu berapi-api dari mulutmu, sampai kamu mengatakan kamu rela meninggalkan keyakinanmu kalau kamu mampu membuktikan itu. Faktanya, bukti apa yang bisa kamu bawa? Kamu meminta bukti bagaimana proses penjiplakannya, siapa yang menjiplak, yang nulis siapa, pulpennya. Ya jelas itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, lantas apa dasarmu mengatakan Al-Quran itu menjiplak? Bukti-bukti kesamaan tadi, bahkan kamu tadi sudah mengakui apakah mungkin ada penjiplakan, kamu sendiri sudah menjawab iya. Iya, kalau ada kesamaan itu bisa saja ada. Berarti ada kemungkinan bisa penjiplakan, kamu sendiri sudah mengakui itu. Sekarang kemungkinan itu kamu buktikan. Kan saya sudah jawab. Adapun kesamaannya karena berasal dari esensi yang sama, yaitu Allah. Allah yang memberitakan, Allah yang memfirmankan. Apa? Itu kalau kamu katakan sama-sama dari Allah, dari Allah sang pencipta alam semesta. Ketika ada kesamaan, itu dari Allah. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu katakan itu jiplak. Apa pembuktiannya? Oh, karena ada yang sama di dalam dalilnya. Berarti terjemahan lama dengan kitab Septuaginta miliknya Bani Israel, itu rampok atau apa? Dijiplak atau apa itu? Jawab. Beda, menerjemahkan bukan menjiplak. Apa bedanya? Penjiplakan sekarang itu identik dengan pencurian. Penjiplakan itu identik dengan pencurian. Betul, sekarang Torah itu dilakukan secara tersembunyi-tersembunyi. Diwahyukan untuk siapa? Ayo. Jangan melebar, Kipli. Taurat itu diperuntukkan bukan lebar untuk menampar kamu supaya kamu sadar. Lewat ayat sembunyi-sembunyi dan yang tidak mengatakan 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah, kamu katakan jiplak. Nah, kitabmu yang ada lempel di perjanjian baru itu satu kitab, satu bendel, kamu ambil dari Bani Israel. Itu apa namanya? Itu bukan penjiplakan, itu memakai. Pencurian. Tapi pencurian. Pencurian atau penjiplakan itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memakai itu dilakukan terus terang. Taurat itu diperuntukkan untuk umat mana? Untuk nggak usah melebar, nggak usah melebar, nggak melebar. Kamu melebar Kipli, jangan melebar dulu. Kitabnya Bani Israel, kenapa ada di dalam kitab? Silakan itu kamu ajukan, kamu rampok kitabnya orang lain. Silakan kamu ajukan tema itu setelah ini. Tema kita hari ini bukan itu. Kamu nggak ada ilmu, Edis. Kamu menuduh tidak ada bukti. Kamu menuduh Al-Quran menjiplak karena ada ayat-ayat yang sama.
Lalu Tadi kamu sudah menuduh mengakui. itu menjiplak. Tadi kamu sudah mengakui ada kemungkinan penjiplakan Saya Jipli. tidak meng- Ada. Saya tidak mengakui Al-Quran menjiplak, tetapi Kamu kemungkinan tadi sesuatu sudah yang mirip mengakui itu ada jiplak. kemungkinan penjiplakan. Ada. Kamu bilang sudah kamu Dengar dulu, akui. itu secara umum. Iya, Itu secara artinya umum secara sesuatu umum. yang Apa? ada depan itu adalah sesuatu kemungkinan ada indikasi jiplak. Tetapi kan Iya, saya kamu sudah sudah menjelaskan mengakui itu. kenapa ada kesamaan. Kenapa ada kesamaan antara ayat di dalam kitab terdahulu dengan Al-Quran? Karena Kamu sumbernya bilang sama. karena Ketika sama-sama Allah dari Allah. Kamu bilang karena Iya, sumbernya betul. sama. Tetapi bukan masalahnya nggak berarti sama. menjiplak. Tetapi Bukan berarti masalahnya menjiplak. outputnya tidak sama, Kipli. Bukan Kalau berarti outputnya menjiplak, sama, tetapi kalau karena berasal dari sumber yang sama. Kalau Nah sekarang outputnya sama. pertanyaan saya, kalau outputnya sama, Iya, berarti betul. dari sumber yang sama, tetapi kitab outputnya suci tidak itu sama. Outputnya tidak sama, sumbernya Kipli. dari Allah. Sumbernya Iya, dari Allah. Satu-satunya Kalau sumber hasilnya kitab sama, suci itu nyatanya adalah Allah. beda. Nyatanya kan Berarti hasilnya ada beda. kesamaan. Nyatanya Nah kalau hasilnya beda, beda. kenapa kamu katakan menjiplak? Nyatanya kan beda, Kipli. Kalau sama, betul Ya, yang kalau kamu bilang, beda, berarti berasal dari sumber yang Kenapa sama. kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak kalau memang berbeda? Coba, Nah, kamu kan tadi katakan sudah saya salah bilang jiplak. menjiplak, Nah, kamu katakan menjiplak, salah tapi jiplak. jiplaknya salah. Salah. Nah itu, makanya saya nuntut. Buktikan kalau Al-Quran itu menjiplak kitabmu. Sampai Loh, sekarang tadi kan ini sudah- Tadi waktu kan sudah tinggal saya 5 menit. bilang, ada Waktu tinggal 5 kesamaan. menit, kamu tidak bisa menunjukkan bukti Al-Quran menjiplak kitabmu. Indikasi-indikasi itu tadi sudah membuktikan dan kamu sendiri kamu sudah sendiri mengakuan. barusan menjawab bahwa tidak Sudah sama mengakui. antara kitabmu dengan Makanya kitabku saya tidak bilang sama. salah Dalilnya tidak sadur. sama. Makanya saya bilang salah Nah, jiplak. kalau salah sadur lagi buktikan. Itu kamu bilang Kan tadi salah sudah saya sadur buktikan. jawab. Kamu katakan salah jiplak buktikan. Pembuktian apa yang kamu jawab? Ke pengadilan karena orang ditikam gitu. Tadi kan sudah saya jawab. Kamu jawab apa? Kamu bilang karena ada kesamaan itu berarti dari sumber yang sama. Kamu mengatakan tidak sama. Iya, karena tidak sama berarti saya bilang sumbernya tidak mungkin sama. Nah, karena itu dia. hasilnya Berarti tidak sudah selesai. sama. Berarti tidak ada penjiplakan karena tidak sama. Saya juga tidak mengatakan penjiplakan yang sempurna, saya katakan penjiplakan yang error, penjiplakan yang Nah, tidak sekarang kalau yang Anda salah, menuduh, makanya outputnya ini beda. kan Anda yang menuduh penjiplakan yang error. Buktikan. Ya itu tadi sudah saya katakan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, tidak titik di situ. Masih ada Iya. lanjutannya, 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari bagi Allah, 1000 bagi kamu. 1000 bagi kamu, 1 hari bagi Allah. Apa yang jadi masalah? Iya, ya masalahnya Quran tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran sudah menyatakan itu. Quran Al-Quran sudah hanya menerangkan titik, itu. Quran As-Sajdah hanya ayat titik 5. di situ. Quran Apanya hanya yang titik titik? pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Tidak ada kamu baliknya. maunya sama persis. Jadi kamu maunya sama persis gitu. Loh, kalau bunyinya sama persis berarti pengertiannya seperti yang di dalam Bible, tidak ada problema, tidak ada waktu yang terlalu lama bagi Tuhan dan tidak ada waktu yang terlalu cepat bagi Tuhan. Nah, Ya kan masalahnya sudah di dalam jelas dalilnya. di dalam Masalahnya Quranmu dalam tidak Al-Quran ada. apa masalahnya? Di dalam Quranmu hanya berhenti pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini yang saya Ya bilang jadi sama aja problem. kalau dibalik. Makanya Loh, Al-Quran itu bukan dibalik. hanya untuk orang-orang yang berakal. Coba baliknya Sekarang kalau gimana? dibalik. Baliknya bagaimana? Nah gini, 1 hari kadarnya bagi Tuhan, 1000 tahun 1000 tahun menurut bagi umat hitunganmu. manusia. Berarti 1000 tahun bagi umat manusia. 1000 tahun bagi umat manusia, 1 hari bagi Tuhan. Iya. Apa Nah, bedanya? berarti umur Muhammad harusnya sudah lebih dari 1000 tahun. Kenapa Karena bisa? Jibril. Loh, Kenapa bisa? karena Jibril berjalan dari Allah menghadap ke bumi itu sampai 1 hari dan 1 hari itu Yang harusnya 1000 memperjalankan tahun. Jibril siapa? Kan saya sudah menjelaskan samamu tadi. Sudah jelas saya terangkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Loh, Jibril itu memang berjalan menurut perintah Allah. Iya betul. Nah, Di situ- kan 1 hari perjalanannya itu dan 1 harinya itu bagi Allah 1000 tahun bagi umat manusia. Disitulah yang saya bilang problemnya. Disitulah errornya kamu. Nah, Karena yang disitulah justru kamu memerintahkan, tidak bisa menjelaskan karena umur memerintahkan, Muhammad enggak, harusnya saya sudah lebih dari 1000 tahun. Yang memperjalankan malaikat Jibril itu adalah Allah. Maka waktu yang Oke, dihitung berapa adalah waktunya? waktunya Allah. Berapa Coba. waktunya? 1 hari berapa waktunya? Karena 1 hari bagi Allah tadi 1000 tahun. Berarti berapa umur manusia ketika Jibril sampai lagi ke bumi?
Loh, kenapa? Ini kan waktunya Allah ketika Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Jibril. Loh, di situ itu kan sudah adalah dikatakan bahwa 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Inilah kecelakaannya, Ya, saya bilang, Kipli. yang memperjalankan Allah itu, memperjalankan Jibril itu adalah Allah. Iya, Itu yang 1 perlu- hari kan? 1 hari itu yang perjalanannya perlu- kan? Enggak 1 hari cukup nggak 1 hari. perjalanannya? Enggak cukup Loh, 1 hari. Cuman 1 hari sekejap. menurut Qur'anmu. Cuman sekejap. Menurut Qur'anmu itu 1 hari, Kipli, jangan ngarang. Iya, tapi Jibril apa dikatakan 1 hari ketika dia datang? Loh, Saya Qur'anmu sendiri ngomong 1 hari Iya, perjalanan saya tanya malaikat sama dan Bu, Jibril itu. ketika Jibril datang, apakah dia 1 hari di hadapan Tuhan? Atau cuma sekian detik, 1 mini detik? hari, sudah Di mana dibilang 1 dalilnya? hari. Di mana dalilnya Jibril diperjalankan 1 hari? Asajadah maupun Al-Ma'arij mengatakan 1 hari yang kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Ya itu Nah, yang jadi jelas. masalah, Tetapi ketika Allah mewahyukan firman-Nya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, itu tidak dikatakan 1 hari lamanya. ngarang. Kamu mau menolak Qur'anmu sendiri. Dalilnya? Mana dalilnya? Coba Mana dalilnya? tunjukkan berapa lama malaikat melakukan perjalanan. Ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. 1 hari kan, 1 hari 1000 tahun. Berarti umur manusia ketika Jibril sampai ke bumi Tetapi di sudah dalam lebih dari 1000 perjalanannya tahun. itu Inilah jelas yang saya bilang dikatakan kecelakaannya. tidak ada di situ innalah nazzalna. Ini Allah yang memperjalankan malaikat Jibril untuk Iya, mewahyukan 1 Al-Quran. hari. 1 hari itu perjalanannya. Nggak ada diterangkan bahwa pewahyuan Al-Quran itu kamu 1 sudah hari. menolak sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, ini yang Mana saya dalilnya Ini yang bahwa saya bilang kamu Al-Quran terjerat di sini. diwahyukan? Kipli. Kamu Enggak, sekarang saya minta tinggalkanlah. dalil. Ayo, Mana dibaptis. Masuk Dalilnya Kristen, Al-Quran Kipli. diwahyukan Jangan selama bodohi 1000 tahun dirimu di hadapan sendiri. Tuhan. Jangan tipu dirimu sendiri. Ayo Dalilnya masuk Kristen. mana? Dibaptis. Mana dalilnya? Ayo, Kita masuk berbicara Kristen, dalil. dibaptis. Mana dalilnya Al-Quran diwahyukan oleh Allah? Oke, timer sudah habis, mute semua biar suasananya tenang dulu. Sesi timer sudah kita lalui dengan baik, sesi battle juga kita lalui dengan baik ya, meskipun ada kata-kata yang agak tensinya agak naik, tapi semua saya kira masih di dalam koridor saling menghormati. Baik, sekarang kita untuk sesi review. Sesi review tentang perdebatan hari ini antara Edis dan Mas Zuma. Boleh yang teman-teman di sini untuk memberikan komentar sepatah 2 kata untuk mereview semua percakapan di sini. Silakan, saya persilakan Aki Budangon kalau berkenan, silakan untuk mereview percakapan ini sepatah 2 kata. Nanti kita bagi pada yang lainnya. Silakan dibuka Aki Budangon. Yang mau mereview silakan hand raise ya. Hand raise. Ditahan semua biar suasananya agak dingin. Yang mau mereview tentang diskusi hari ini, silakan Mas Imanes. Saya Bang. Ya, Boleh silakan. Bang? Terima kasih. Oh, Bang Imanes. Saya dulu Bang. Di Bentar aja, ini saya lagi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Detik-detik terakhir, Pak Edis tidak bisa menunjukkan bahwa lamanya malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu firman Allah yang 1 hari itu Edis tidak mampu menyampaikan itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ntar ya, saya mau dulu. Silakan. Siapa ini? Albretong. Silakan dibuka Boleh. mic-nya. Boleh saya dulu Bang. Ya, Bentar silakan, aja. silakan. Mas Ian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak, Edis tidak bisa membuktikan satupun perkataan apakah itu satu. Kita objektif ya. Edis malah memutar-mutar ke pengadilan, kemana. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Yang mendalilkan itu harus yang membuktikan. Bukan yang seseorang yang harus dibuktikan. Dia menuduh bahwa Al-Quran salah dalam artian perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Itu Silakan Albretong untuk memberikan komentar. Begini Edis, kamu tadi membahas tentang pengadilan, ya kan? Nah, pengadilan itu, yang namanya pengadilan, walaupun memang sudah ada buktinya, tetap diperlukan dengan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini sebagai bahan bukti. Hakim tidak akan mengetuk palu, mendakwa, kalau
sebelum diadakannya rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini yang diinginkan oleh Bang Juma ini. Ente menganalogikan ke pengadilan. Kamu menganalogikan pengadilan aja udah salah. Ya udah, silakan. Terima kasih. Yang lain yang barangkali mau memberikan komentar tentang diskusi hari ini, silakan hand raise. Masih saya beri waktu. Silakan, tadi siapa yang menyela tadi? Siapa sih Pras tadi yang nyela itu? Silakan Pras, buka mute-nya. Barangkali mau memberikan 1-2 kata tentang perdebatan hari ini. Ya, menurut saya dengar sebagian ya, itu perdebatannya itu kalau menurut saya nggak boleh seperti itu. Andai kata ya, saya nggak mau menilai benar salah ya. Andai kata tadi ada salah ngomong soal penjiplakan, tapi kan poin utama daripada perdebatan itu bukan soal penjiplakan Al-Quran atau bukan. Jadi nggak boleh cari kemenangan di sisi itu, harus di topiknya gitu. Dan kemudian kalau memang ada yang salah ya udah sorry, saya terlepas ngomong soal itu. Tapi itu bukan tidak boleh jadi topik utama di dalam battle, hanya untuk memenangkan sesuatu. Kalau menurut saya itu namanya cari menang, bukan cari diskusi. Sorry ya, saya cuma menilai itu aja. Saya nggak masuk ke kontennya. Baik, terima kasih. Ya, saya ngut. Silakan Aki Budangon. Dibuka mute-nya Aki Budangon. Iya, makasih. Sedikit saya melihat, mendengar ya menarik ya perdebatan, walaupun mungkin tidak seimbang. Tapi mungkin saya harus mengatakan menasihati Edis, kalau bisa perdebatan itu diambil dari dua sisi permasalahan yang masing-masing bisa saling menyerang, saling bertahan gitu. Kalau materi yang di sini, ya mungkin bagi Edis boleh-boleh saja ya. Di sini bagusnya Edis bertanya dan orang Islam menjawab, dan orang Islam berhak menjawab, dan Edis harus menerima apapun penjelasan dari orang Islam gitu. Kalau bentuknya bertanya. Nah, kalau bentuknya nanti diorientasi di diskusi, saya sarankan sih ada hak untuk menyerang dan juga hak bertahan. Di sini kalau saya lihat ini hanya mempertahankan satu ayat dalam Quran dipertanyakan gitu, itu artinya nanya gitu. Itu yang saya lihat. Terus juga dijelaskan di sini begini Adis, kalau saya sudah disampaikan oleh Ustadz kami Pak Juma, bahwa kalau itu bersumber dari sumber yang sama, ada kalimat-kalimat identik, itu hal yang wajar. Justru kalau kalau jauh dari kitab-kitab sebelumnya, bahwa bisa dikatakan itu justru yang palsu gitu. Itu kalau saya melihat. Jadi kalau dalamnya ada kesamaan-kesamaan, artinya apa? Artinya bahwa nabi-nabi sebelum dan sesudahnya, baik Muhammad, Isa dan Nabi Musa, itu ada kesamaan gitu. Itu yang saya lihat. Jadi kitab suci yang ada dalam kitab suci Al-Quran kami dan Injil yang ada pada kamu dan juga pada Taurat itu identik sama gitu. Dan saya pernah ngobrol dengan orang Yahudi demikian. Dia cukup kaget manakala ada ayat kitab mereka sama dengan kitab Quran kami. Itu diakui oleh mereka. Alhamdulillah, berarti disamakan ada kesamaan dan mereka tidak protes gitu. Terus yang saya tekankan juga, ingatkan lagi ya tentang Isa itu sendiri, kan itu ada kesamaan ya. Jadi siapa kesamaan tentang nama-nama Nabi Isa itu, orang tuanya siapa? Kenapa itu nggak dipertanyakan oleh Edis gitu? Ya, sebagai bentuk bahwa Islam itu menjiplak. Nanti itu lebih sadar Edis bahwa sungguhnya ya agama kami itu ya sama dengan agamanya Nabi Isa gitu. Itu Pak Jul, mungkin hanya menyadarkan saja. Aki Budangon untuk mereview atau memberikan komentar di hari ini tentang percakapan Edis dan Bang Zulkifli M. Abbas. Silakan Mahadewa untuk memberikan pandangan ataupun apapun ini tentang diskusi hari ini. Monggo. Dewa sebenarnya baru masuk ini ya. Tadi Dewa sempat mendengar selentingan kalau Al-Quran itu menjiplak. Di dalam Al-Quran, kami percaya, kami mengimani bahwa Allah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran itu diantaranya itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Edis tadi mengatakan, kalau misalkan Al-Quran itu menjiplak dari Taurat sama dari Zabur. Ya, kami mengakui ya Edis ya, kami itu bukan menjiplak, karena kami mengimani kitab tersebut. Jadi, antara Al-Quran dengan Yahudi, itu ada korelasinya, ada kesamaannya, walaupun ada segi dalam perubahan, itu artinya sumbernya sama. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumbernya sama. Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, Kristen kan pencuri kitab, sudah jelas, pencuri kitab dari Judaism.
Dan mengenai pertanyaan dari Edis itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan kitab dia, itu tidak ada. Dia itu berani bertanya. Tapi pada saat ketika kita bertanya, dia berapa kali menghindar. Menghindar dari pertanyaan. Itu tandanya dia itu merasakan, dia itu punya perasaan agamanya itu ternyata agama bodoh. Kenapa? Pada saat kita bertanya selalu menghindar. Pada saat kita bertanya, dia selalu tidak pernah menjelaskan. Bilang lengkap, tetapi dia tidak pernah mau menjelaskan. Apa Mahadewa, apa kamu masih betah di Islam? Justru ketika dia bertanya, apakah kamu masih betah dalam Islam? Tetapi dia tidak pernah berani untuk menerangkan kitab sucinya. Takut dia itu. Coba battle sama dewa dia. Battle sama dewa. Berani nggak dia? Dia nggak berani pada saat ditanya. Mencret dia itu ditanya. Nggak berani untuk menjawab itu. Karena kenapa? Betapa bobroknya Bible itu. Dia udah sadar itu. Itu aja Bang Jul. Terima kasih Mas Dewa. Nanti kita atur lagi dengan Mas Edis VS Mahadewa. Buat teman yang lain yang barangkali ingin mereview ataupun berkomentar tentang diskusi hari ini, monggo saya persilakan hand raise ya. Ini sengaja saya tutup untuk komentarnya biar nggak berebutan. Silakan. Barangkali ini Indra Muse. Oh ini Bu Yosi Dewi. Silakan dibuka Bu Yosi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya udah berapa kali ya bilang sama Edis. Kalau saya dekat sama dia, saya mau cabein mulut dia. Karena nggak punya adab dan nggak punya sopan santun. Dia manggil awal-awal masuk, ketika Erlinda masuk, dia bilang, mana si Kipli? Takut dia, Kipli. Lu pikir Ustadz Juma itu temen lu main gundu, main layangan, Kipli. Kalau lu mau dihargai orang, Edis, coba untuk menghargai orang dulu. Ustadz Juma itu kami hormati. Sumpah Edis, gue balik ke Indonesia, gue cari lu, gue tempelengin lu. Serius nih. Kenapa? Karena lu gak punya adab, gak punya sopan. Itu ustadz kami menghormati beliau. Kipli, walaupun lu bilang, oh akrab saya dengan si Kipli. Hello, ini di publik. Ini dibikin di publik. Kalau lu mau dihargai orang, tolong jaga mulut lu itu. Jangan manggil orang Kipli. Udah gitu aja Pak Jo. Sekali lagi Edis, gue denger lu manggil itu, gue bener-bener gue catet ya. Gue cari alamat lu, baik Bu. Terpaksa saya mute ini. Abang Jihad barangkali mau berkomentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak tadi di YouTube ya. Menarik. Tapi memang saya berpendapat begini ya, untuk Edis ini memang kalau dengan Bang Juma itu ya beda kelas. Karena saya secara pribadi pernah menantang dia gitu, dan ternyata dia tidak pernah diskusi ya amburadul. Dan dia pernah mengatakan kepada kita ketika saya waktu itu meminta perbandingan manakah yang sebenarnya ayat Al-Quran atau Bible yang dari Sang Pencipta. Dia sudah mengatakan Bible itu bukan dari Sang Pencipta. Gitu. Itu sudah jelas gitu. Jadi apa yang dipertahankan selama ini adalah makanya Edis itu sekarang menyerang Quran terus karena Bible yang dia yakini itu bukan sebagai firman Tuhan. Makanya dia mencoba untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu sebagai bukan dari firman Tuhan. Tapi dia gagal dan tidak akan pernah mampu seperti itu. Jadi saya katakan kalau saya dengan Ustaz Juma, jujur aja, saya sendiri untuk melayani Edis itu agak ngawur gitu. Ngawur, saya nggak malas gitu. Tapi kalau untuk Ustaz Juma itu beda kelas, Bang. Gitu loh. Tidak kelasnya lain. Mohon maaf, saya bukan menghina, tidak. Tapi ini real kenyataannya gitu. Secara pribadi. Jadi saya katakan sangat luar biasa. Tapi memang dari Ustaz Juma yang luar biasa gitu. Pencerahan-pencerahannya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentarnya dari Abang Jihad. Ini ada lagi nih Mas Indra Musi. Silakan Mas Indra Musi dibuka mic-nya. Terima kasih Bang Zulfikar. Terima kasih. Iya, ini kalau Edis ini saya juga baru kemarin itu diskusi sama dia di Ariesto channel itu, Bang Risto Grama Allah. Orang ini omong kosong ini. Mulut doang besar dia. Padahal tidak tahu apa-apa gitu. Cuma model ngomong besar aja, omong kosong gitu. Dia di channelnya Zulfikar, channelnya Ariesto.
Dia mengatakan dia pakar Quran. Suruh baca tulisan Arab aja nggak bisa. Udah gitu belum selesai, belum kelar itu. Dia mengatakan dia bisa bahasa Aramaik. Saya kasih pesita bahasa Aramaik Syriak. Nggak bisa baca. Tapi dia keluar-keluar saya pakar gitu loh. Ini pakar apa? Otaknya kosong itu. Ibaratnya itu, makanya saya bilang Bang Risto kemarin, ada uang 500.000 nggak? Kalau ada, itu biaya si Edis itu. Cek ke dokter saraf, barangkali sarafnya putus satu gitu loh. Jadi sambung lagi. Soalnya urat malunya udah putus gitu loh. Terima kasih Bang Jul. Terima kasih. Saya harap komentarnya jangan menyerang pribadi. Nanti nggak baik ya. Barangkali ini ada lagi tambahan dari Aki Budak Angon. Silakan dibuka. Iya. Teman dikit. Sebenarnya kami udah berusaha ya menjadikan beliau sebagai saudara, teman sebangsa gitu kan. Yang mungkin kami boleh mengambil ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau gitu kan, dengan meminta menjaga attitude lah gitu, seperti sama Bu Josi dan juga sahabat kami barusan Kang Indra. Jadi kalau saya izinkan, kalau saya boleh dapat izin dari Edis ya, kemarin udah ada perubahan Dis ya, kamu udah mulai memahami arti mana hidup dan kehidupan gitu kan. Ya saya harapkan kalau Anda punya ilmu gitu kan, ilmu itu dengan amal, dan kita juga punya cara melaksanakan ilmu itu sendiri gitu. Dengan apa yang hari kami lihat, antum ngomong dengan tata krama juga nggak ada, sopan santun nggak ada gitu kan. Ini semakin membuktikan bahwa Anda tidak punya kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari awal sebenarnya saya udah cocok dengan ucapan Pak Julfikar itu sebagai imam kami ya, amir kami. Ini kamu orang gila, kamu nggak cocok untuk berdebat gitu kan. Cuman karena mungkin sebagai penghargaan dan juga kesiapan dari Ustadz kami Pak Juma, ya akhirnya ini berlangsung kan gitu. Tapi untuk kedepannya kalau hanya sebatas mempertahankan kebodohan, saya pikir saya nggak enak juga kan sama teman sebelah gitu, sama orang-orang Kristen gitu. Jadi carilah untuk ahli Juma khususnya orang-orang yang berkualitas yang bisa kami dapat ilmu dari keimanan ahina gitu. Jangan sampai berharap orang bodoh ya, mau 10, 20, 100 orang ya orang bodoh ya, antum nggak dapat materi bagi kami gitu. Ilmu antum tidak akan berkembang dan kami tidak akan dapat apa-apa. Itu mungkin ya sekali untuk Edis, kalau bisa apa yang telah kami nasihati untuk antum secara dari hati ke hati dulu, kami bisa tertutup ya, saya harapkan Anda mengingatkan itu gitu. Dan itu udah ada banyak kemarin. Terima kasih Gus Jangon. Terima kasih. Nah ini satu kali lagi nih untuk Peta Lempu, silakan nanti dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menilai di sini Bang Sol. Saya minta ini Pak Edis ya. Kamu itu di situ berbicara mewakili Kristen secara umum. Ya. Pak Sul itu mewakili Islam. Jadi tampilkan Anda, pertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan. Kalau cuma sekedar Anda membaca letterhead dengan kitab itu, kemudian Anda mau menafsirkan bahwa terjadi penciplakan, itu Anda harus pertanggungjawabkan. Anda berbicara di sini bukan mewakili diri Anda sendiri, tapi Anda berbicara mewakili Kristen. Nah, jadi saya harap si Edis ini, saya sudah pernah berkomunikasi dengan Anda. Iya, di Zoom ini. Anda mulai mau belajar, tapi ternyata itu hanya sekedar di mulut doang. Berarti memang watak Anda seperti itu. Tidak bisa memperlihatkan yang benar itu Anda katakan benar, yang salah Anda katakan salah. Dan Anda tidak mau meminta maaf kalau Anda keliru. Iya. Ya, saya takutkan jangan sampai Anda berimplikasi kepada diri Anda pribadi. Itu kita tidak mengharapkan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita saling menghargai, kita menghormati. Jangan menuduh-menuduh tanpa ada bukti. Anda cuma melihat sepotong ayat, Anda sudah mau menyimpulkan bahwa itu penciplakan. Itu sangat tidak saya sangat tidak mendidik kami semua di sini. Bahkan menurut kami ya Anda itu orang yang, mohon maaf saya tidak mau katakan yang agak kasar ya, tetapi Anda barangkali masih kurang membaca dan masih kurang ilmu. Anda masih perlu belajar. Ya, Anda tidak pakar-pakar seperti yang dibilang Pak Indra Mose tadi itu. Anda juga tidak bisa. Pakar itu berarti itu mengetahui segalanya. Ya, itu menurut pemahaman saya. Jadi saya hanya berpesan kepada Edis, lain kali kalau mau berdiskusi kuasai dulu materinya,
asbabun nusulnya, baru Anda mengkritisi. Karena kalau seperti ini, itu akan berdampak kepada orang, Anda sendiri akan malu. Saya yakin dan percaya, banyak teman-teman Kristen di luar itu juga mentertawakan Anda sebenarnya memperlakukan agama Anda sendiri. Saya kira itu aja, Pak Sul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pecah lembu. Untuk Edis saya ucapkan juga terima kasih ya telah berkenan untuk berdiskusi dengan Mas Zulkifli di sini yang udah kita live-kan sesuai dengan permintaan kamu. Untuk itu kalau kamu mau berdiskusi lagi, hubungi tim kami, Aki Budak Angon ataupun tim-tim yang lain agar akan kita sediakan waktu dan tempat dengan moderator. Kami di sini berusaha untuk netral, dengan timer, dengan battle, nanti kita usahakan. Untuk Edis bukan maksud saya itu ya, atau saya mengusir kamu, tapi tolong ini kita sterilkan room di sini. Silakan Edis untuk bergeser ke room utama. Silakan Edis untuk bergeser ke room utama. Di sini akan saya adakan konsolidasi dulu.